Uce. Saya bersama salah satu calon anggota DPR dari pemilihan luar negeri. Bisa perkenalkan diri? Ya, saya dengan Stiana Wijaya. Saya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 7. Daerah pemilihan saya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Begitu ya. Ya, Iya. kita lagi syuting melalui Skype nih ya dari Amerika, Oke. Los Angeles. Aha. Saya bisa mungkin para pemilih di sini tuh pengen tahu juga Setia Wijaya ini sebenarnya siapa? Apa yang kamu lakukan? Ya, latar belakang saya pada kegiatan pendidikan. Oh Dulunya saya gitu. seorang guru, akhirnya saya membuka sekolah. Ya, Sekolah yang bernama Saint Anna School. Saya memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia. ya. Dari hasil itu, saya akhirnya membuka sekolah gratis juga bagi Wow. komunitas pemulung ojek sepeda Hah? di belakang Islamic Center Tanjung Priok. Oh gitu. Juga saya membuat pusat kegiatan belajar mengajar yang Hah? mana diberikan paket kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah SD, SMP, SMA untuk mendapatkan ijazah. Di samping itu juga saya memberikan pelatihan bagi anak-anak komunitas anak jalanan dan juga pemberdayaan bagi wanita seperti merajut atau misalnya menjahit. Dan ini adanya lokasinya di beberapa, yaitu salah satunya di Penjaringan, Jakarta Utara. Wow, bagus sekali. Bagi saya, Ya, saya boleh tahu tadi dibilang kamu itu punya itu ya, punya sekolah namanya apa Saint Anna ya. Ada Anak School, ada ya ada benar. berapa sekolah selama ini yang kamu miliki saat ini? Ada Saya ada ada memiliki 30 cabang seluruh Indonesia. Ya, 30 jadi cabang. Wow, banyak ya, sekali ya benar, seluruh benar. Jadi Indonesia dari ya. kelompok bermain usia Ya, 2 tahun sampai SD. ya. Nah, tapi kamu punya pemilih ini kan kebanyakan dari luar negeri. Tentunya Mm-mm. orang-orang juga pengen tahu apakah kamu menguasai kira-kira apa yang menjadi pertimbangan daripada orang-orang dari luar negeri. Kira-kira kamu bisa menangkap aspirasi daripada orang-orang yang apa pemilih kamu paling sebenarnya aspirasi mereka yang paling mereka mau itu apa menurut kamu? Tentang Yang apa? saya dengar akhir-akhir ini adalah kedwinegaraan ya. Dwi Dwi kewarganegaraan, iya ya, betul ya. karena my sister juga live in Germany ya, Oh studi gitu, juga seperti itu. I Mm-mm. Dan see. bagi saya kedwinegaraan ini memang harus diperjuangkan Gitu ya. bagi orang Indonesia yang khususnya nanti mungkin mereka di masa tua, mereka retired, mereka mau kembali ke Indonesia untuk Betul. memiliki properti, dan kalau mereka tidak punya kedwinegaraan ini agak sulit seperti itu. Loh, menurut kamu gimana kalau misalnya ya, saya ini kan warga negara Amerika. Misalnya saya tua, saya ganti aja jadi warga negara Indonesia. Menurut kamu gimana kalau gitu? Saya Apa hesitan kekurangannya? karena Apa? biasanya orang-orang yang Ya, tinggal di luar negeri itu sudah mendapatkan fasilitas yang baik ya, mereka di support oleh pemerintah betul, seperti itu, pensiun dan kalau kayak mereka Social mendapatkan Security. itu Ya, sayang sekali. Betul, bagaimana alangkah baiknya jika mereka mempunyai duit kedua kewarganegaraan baik di sana maupun di Indonesia seperti itu. wow, gitu ya. Betul, betul sih. Memang itu iya sih. Kalau karena kita biasanya kalau pensiun kan kita dapat dari pemerintahan Amerika. Nah, saya Ya, nggak tahu kalau saya dari jadi Jerman warga begitu negara ya. Indonesia apa masih bisa dapat atau enggak. Jadi kalau punya dua Iya, benar. kewarganegaraan akan bagus sekali. Nah, Hmm. kira-kira menurut kamu susah nggak untuk diperjuangkan mengenai dua kewarganegaraan itu? Prosesnya kira-kira gimana sih? Kira-kira? Saya ada dengar proses ya, dari keterwakilan, beberapa perwakilan dari diaspora itu Ya, akan melakukan beberapa seminar di ya, beberapa universitas Indonesia untuk mempromosikan kebinegaraan ini, iya yang betul, mana itu ini betul. akan dibuat satu rancangan undang-undang. Oh gitu. Rancangan undang-undang ini akan dibawa ke Seknek dan Menkumham untuk diserahkan kepada presiden, yang Oh, mana presiden akan mengajukannya kepada DPR, yaitu yang di bawah naungan Komisi 3. Dari situ akan diolah untuk menjadi undang-undang. Mudah-mudahan saat saya menjadi DPR, saya bisa memperjuangkan itu di Komisi 3 untuk agar oh, mendapatkan undang-undang seperti itu yang berkaitan dengan kewarganegaraan. oh gitu ya. Ya, jadi ya kita berharap moga-moga Ana ini bisa masuk di Komisi 3 ya. Untuk kalau rancangan itu datang dari presiden bisa digolkan, bisa di lobbying ya. Iya, Kira-kira satu undang-undang yang mana nantinya akan berguna bagi para orang-orang yang tinggal di luar negeri untuk kembali di Indonesia memiliki properti dan juga untuk berinvestasi lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas investasi di mana
pengusaha-pengusaha Indonesia bisa datang kembali ke Indonesia, membuka satu usaha di mana memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang Indonesia, juga bisa para orang-orang yang tinggal di luar negeri kembali di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ada di Indonesia untuk memulai suatu usaha. Dan saya rasa ini hal yang bagus untuk kita membuka lapangan pekerjaan dan juga membantu pengangguran ya yang ada di Indonesia. Betul. Seperti itu. Iya, wah, cita-cita yang bagus, yang mulia sekali ya. Nah, tapi kan, aduh, banyak yang bilang juga ini kedua kewarganegaraan ini agak panjang ya, agak susah ya, jalannya masih panjang sekali gitu ya. Menurut kamu, andaikan misalnya, apakah ada alternatif kalau misalnya kita masih susah untuk duit kewarganegaraan, kira-kira apa yang bisa dilakukan kira-kira? Mungkin bagi diaspora sendiri saya pikir Mm-mm. bisa dibuat WNI, kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan asing, dan ada satu kewarganegaraan dari diaspora yang Oh memiliki hak ya, wow, memberikan perlindungan dalam arti membantu para orang-orang yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Dan saya rasa diaspora bisa melakukan ini ya, agar mereka yang tinggal di Indonesia bisa kembali ke Indonesia bersama saudara-saudara dan juga berinvestasi dan juga memiliki properti yang ada di Indonesia. Apalagi yang mendapatkan harta warisan, kan nggak mudah untuk ya, mendapatkan harta warisan sebagai orang asing seperti itu yang harus kembali ke Indonesia. Padahal ini adalah hak mereka untuk mendapatkan itu. ya, wow. Oh jadi menurut kamu, menurut Ibu Ana ini bahwa em, apa eh, kita bisa bisa mungkin ya mempropos ada namanya warga negara diaspora. Iya, benar-benar. Jadi haknya itu, waduh kalendernya jatuh di belakang tuh. Ya, tapi tidak apa-apa ya. It's okay ya. Oke. Apa gambar itu posternya jatuh di belakang ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi menurut Ibu Ana ini itu bisa dipropos dan mempunyai hak-hak diaspora Indonesia mempunyai Saya hak-hak sangat yakin karena bisa ya. begitu banyaknya orang-orang yang tinggal di luar negeri ya, yang saya rasa mereka rindu untuk kembali ke Indonesia seperti itu, Oh gitu ya. terutama untuk berkarya ya bagi bangsa Indonesia yang tercinta ini di mana mereka lahir di sini seperti itu. Oh gitu. Nah, Mhm. saya dengar juga Ibu Ana ini kan ada memperjuangkan juga hak-hak wanita atau hak-hak hak asasi atau apa begitu? Ya, Ada? benar. Nah, saya Gitu ya. mendapatkan beberapa pelatihan di luar negeri, di Mm-mm. mana saya mengunjungi pengadilan HAM tertinggi di Perancis waktu itu, dan saya merasa hak asasi manusia itu adalah hak yang menjadi dasar ya bagi kehidupan manusia seperti itu. Gitu ya. Nah, Nah, jadi bisa diceritakan lebih jelas Bu Ana ini pergi ke Perancis untuk apa? Untuk untuk studi banding, untuk untuk apa? studi banding, Oh, studi studi banding. banding. Mak- Ya, mak- berkaitan dengan HAM yaitu interfaith dialogue, bagaimana toleransi beragama di Indonesia, bagaimana kita melihat penjara anak-anak di sana, bahwa anak-anak itu walaupun sudah salah, kesalahan itu dari lingkungan keluarga yang membentuk mereka, tetapi mereka masih disayang, dihargai sebagai manusia, gitu ya, ya. seperti dan tidak ditinggalkan, dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah dan juga pusat rehabilitasi mereka, penjara itu anak-anak seperti itu. Oh gitu, bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya nih, kira-kira gimana sih ceritanya bisa tiba-tiba bisa kepikir mau jadi anggota DPR? Kan banyak orang mempunyai cita-cita yang bagus juga, tapi tidak banyak, apalagi turunan Tionghoa, perempuan mau menjadi anggota DPR. Kok bisa sampai begitu? Dari mana tuh ceritanya? Ya, saya melihat banyaknya kemiskinan dan ketidakadilan ya, Ya, khususnya di Jakarta juga. Kita tidak hanya melihat gedung-gedung mewah, tetapi dari sisi itu banyak sekali orang-orang yang masyarakat yang tidak sekolah. Hanya betul. dengan biaya naik uang sekolah 10.000 mereka tidak sekolah. Ada Ya, anak-anak yang merasa tidak sekolah akhirnya menjadi anak-anak jalanan. Dan saya merasa bahwa saat ini saya terpanggil untuk berkarya bagi bangsa Indonesia ini, ya, dan saya sebagai wanita yang juga merupakan komunitas penentu kualitas dalam hidup keluarga, juga penentu kualitas bagi hidup bangsa ini. Apa salahnya kalau saya dikaruniai Tuhan dengan talenta yang saya miliki untuk diberikan bagi orang lain, terutama bagi masyarakat yang tersingkir, lemah, cacat, dan juga yang sakit. Dan saya rasa ini tahun pelayanan ya bagi anak-anak Tuhan, kita untuk berjuang, dan juga khususnya saya sebagai dari kaum minoritas yang memang
Pak Bucek tahu sendiri memang saya satu-satunya yang dari etnis Tionghoa, dan saya rasa saat ini kita harus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya berdiam diri tetapi kita merasa terpanggil dan kita bagian dari bangsa Indonesia ini, tanah kelahiran kita tercinta, seperti itu. Gitu ya, cita-cita yang sangat mulia ya, itu. Nah, apakah ada rencana dari Ibu Ana ini untuk pergi mengunjungi para calon-calonnya di luar negeri, apa keliling atau bagaimana Saya kampanye? sudah lakukan di beberapa negara, dan mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengunjungi kembali Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Timor Leste, di mana memang Barat banyak sekali para pekerja TKW ya, dan mereka para TKI di sana yang memang mengharapkan saya untuk datang kembali menengok mereka dan juga memberikan pendidikan politik bahwa mereka jangan golput, saatnya mereka peduli dengan bangsa ini ya, karena bagi kita mereka itu satu suara itu sangat penting untuk menentukan kehidupan bangsa ini ke depan, seperti itu aspirasi mereka. Bagus sekali ya. Nah, apakah terakhir ini ya, apakah ada pesan-pesan yang mau Ibu Ana sampaikan pada sekarang, silakan bicara untuk para pemilih Anda yang ada di luar negeri. Silakan. Ya, saya rasa saatnya lah bagi kita semua untuk peduli dengan bangsa ini, jangan golput. Bagi kita, satu suara ini menentukan nasib bangsa ini ke depan seperti apa. Dan kita sebagai warga negara yang memiliki hak, saatnya lah kita memilih kedaulatan untuk memilih caleg. Siapapun caleg yang dipilih, pilihlah caleg yang memang mempunyai integritas dan juga peduli dengan masyarakat, terutama masyarakat bawah dan juga aspirasi masyarakat terutama di luar negeri. Apa yang menjadi keinginan mereka kita perjuangkan bersama-sama. Itulah tugas, salah satu tugas sebagai wakil rakyat, begitu Pak Bucet. Terima kasih Ibu Setia, Ibu Ana ya. Oke, Ya, selamat siang. selamat siang Pak Bucet. Terima Ya. kasih. Thank you. Bye.